Gatot tadi sebelum saya kesini itu sempat mampir di salah satu warung kopi. Salah satu yang jaga itu cerita-cerita bahwa Mbah Gatot itu seorang sesepuh di sini. Jasa-jasanya banyak sekali terkait dengan situs-situs di Gunung Penanggungan dan lain sebagainya, yang mengungkap salah satunya adalah Mbah Gatot begitu. Monggo Mbah cerita terkait dengan hal itu Mbah, kita pengen dengar Mbah. Ya. Terima kasih. Saya kalau diminta untuk menerangkan tentang salah satu gunung ya di Pulau Jawa ini, Gunung Penanggungan. Jadi memang setiap gunung itu mempunyai ciri-ciri sendiri, punya keistimewaan sendiri, mempunyai hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Di samping juga setiap gunung itu mempunyai legenda sendiri-sendiri, punya legenda atau dongeng, mitos sendiri-sendiri. Itu menarik. Nah, salah satunya karena kita sekarang berada di lereng Gunung Penanggungan, saya tertarik juga untuk menyampaikan tentang keistimewaan Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu tidak terlalu tinggi, tingginya hanya sekitar 1653 meter dari permukaan laut, jadi pendek sekali. Tapi rupanya Gunung Penanggungan itu cukup istimewa. Gunung Penanggungan itu mempunyai nama lain, Gunung Pawitra. Gunung Pawitra. Bahkan ada sejarawan yang menyebut Gunung Penanggungan itu Mahameru. Mahameru. Nah, ini kalau berpijak kepada yang ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, ini mengapa Empu Sendok itu membawa kelompoknya dari dinasti Sanjaya ini dari wilayah tengah Pulau Jawa ke Gunung Penanggungan. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, ini lebih baik kalau kita bicara masalah Gunung Penanggungan itu karena apa? Karena kalau kita mengurut tentang peradaban kita sekarang, kebudayaan budaya kita sekarang sebagai bangsa Nusantara, ini kita mengawali dari Empu Sendok ini. Karena pra Empu Sendok itu masih sampai sekarang masih digali terus oleh para ilmuwan. Adanya Gunung Padang, situs Liangan dan sebagainya, di mana konon sebelum Empu Sendok itu, bahkan jauh sebelum Masehi, ratusan mungkin ribuan sebelum Masehi, di Nusantara ini sudah ada peradaban yang tinggi, terbukti dengan adanya situs Liangan, situs Gunung Padang dan lain-lain itu. Nah, karena itu masih di dalam penelitian, kita lebih bagus kalau mengorek kembali tentang peradaban ini dari zaman Empu Sendok. Nah, Empu Sendok memang keluar dari wilayah tengah Pulau Jawa, di wilayah Borobudur Prambanan itu pada abad ke-8. Atas pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7 Empu Sendok menginjakkan kaki di Gunung Penanggungan, mulai mengawali peradaban dengan membawa bekal peradaban pada zaman Medang yang diawali ribuan tahun sebelum Masehi sampai titik kebesarannya itu pada zaman Borobudur Prambanan. Empu Sendok setelah menginjak kaki di Penanggungan, itu pertama yang dibangun itu tempat pemukiman yang sekarang dibuktikan dengan Prasasti Jedong di lereng Penanggungan sebelah utara. Itu ada
dan prasastinya di situ diketemukan tertua itu tahun 848 Saka. 848 Saka. Kalau di Maseikan tahun 926 Masehi. Dan prasasti kedua itu tahun 850 Saka. Maseinya tahun 928 Masehi. Nah, setelah itu muncul prasasti Sukji namanya. Prasasti Sukji atau prasasti Cunggrang yang sekarang masih ada di sini, tidak bisa diangkut ya, bisa. Kalau prasasti Jedong sudah dibawa ke museum, dan prasasti Sukji ini masih berdiri di tempat aslinya di desa Sukji atau Cunggrang, desa Bulusari, dusun Sukji ya, dusun Sukji atau dusun Cunggrang, desa Bulusari, kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di sini yang perlu saya sampaikan bahwa di mana kelebihan Gunung Penanggungan ini dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Satu, rupanya Empu Sendok ini meyakini satu doktrin yang bernama doktrin kosmogoni. Karena doktrin kosmogoni yang diyakini oleh Empu Sendok ini tidak terbaca atau tidak dipahami oleh bahasa lain, sehingga boleh saya katakan bahwa doktrin ini doktrin lokal, dan bisa disebut doktrin kosmogoni Jawa atau Nusantara. Kalau lebih tepatnya doktrin kosmogoni Jawaisme ya, dimana meyakini bahwa jagat raya ini merupakan satu lingkaran kosmis yang di tengah-tengahnya tempat hunian para dewa, dengan dikelilingi oleh 8 benua dan 8 samudra. Dari jauh tampak cakrawala. Ini bunyi doktrin kosmogoni Jawa itu seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa jagat raya ini diyakini semacam satu lingkaran kosmis, di mana di tengah-tengah ini tempat hunian para dewa, dengan dikelilingi oleh 8 benua dan 8 samudra. Dari jauh kelihatan cakrawala. Lantas Empu Sendok mencoba mencari di mana miniatur jagat raya ini di bumi. Nah, ini akhirnya menemukan Penanggungan. Oleh karena itu, Penanggungan itu istimewanya satu puncak dikelilingi oleh 8 anak gunung, 8 bukit ya. Nah, semua namanya Gunung Penanggungan atau Pegunungan Penanggungan. Satu puncak dikelilingi oleh 8 bukit. Ada bukit Bekel, bukit Gajah Mungkur, bukit Sarakopo, bukit Kemucuk, bukit Jambi, bukit Gambir, bukit Wangi ya, bukit Bende. 8 bukit atau 8 anak gunung mengelilingi satu puncak, dan mengelilingi ini berselang-seling, besar kecil, sehingga Gunung Penanggungan ini dilihat dari segala sisi, dari utara, selatan, barat, timur, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, ini sama, persis penampaknya sama. Ini keistimewaan Penanggungan dari gunung yang lain. Nah, berikutnya Gunung Penanggungan ini ternyata satu-satunya gunung yang menyimpan bukti paling banyak atau bukti arkeologis paling banyak tentang keberadaan sejarah kuno bangsa Nusantara. Ini, jadi Gunung Penanggungan ini oleh para sejarawan dinyatakan sebagai satu-satunya gunung yang menyimpan bukti arkeologi paling banyak sejarah bangsa Nusantara masa lampau. Nah, sementara ini oleh BPCP ya, BPCP Dinas Keperbakalaan itu sudah menemukan kurang lebih 80 sampai 90
percandian atau patirtan. Nah, sementara dari para peneliti yang lain menyatakan sudah menemukan lebih dari 100. Bahkan dari orang masyarakat lokal itu menyatakan bahwa menemukan 200 percandian. Nah, berarti ya cukup banyak. Dalam penelitian dinyatakan bahwa semua artefak dalam bentuk percandian dan patirtan itu berangkat tahun mulai dari abad 8 sampai abad 16. Abad 8 sampai abad 16 akhir atau 17 awal. Semua yang diketemukan ini belum artefak yang lain. Masjid Linggayuni, Padmasana, Dwarapala dan sebagainya itu. Ini baru berbentuk percandian atau patirtan. Itu sudah sampai diketemukan 100 percandian. Nah, itu keistimewaannya. Dan rupanya setiap pergantian pemerintahan zaman kuno dulu ya, itu pasti membangun percandian di Gunung Penanggungan. Mulai zaman Medan, zaman Kahuripan, zaman Panjalu atau Daha, zaman Singosari, zaman Mojopahit, semua membangun percandian di situ. Nah, ini rupanya begini ceritanya. Jadi setelah Empu Sendok itu meneliti sekilas tentang Gunung Penanggungan, mulai timbul kecurigaan, jangan-jangan miniatur jagat raya sebagaimana doktrin kosmogoni itu Gunung Penanggungan. Maka jadilah penelitian oleh Empu Sendok dengan diawali membangun pemukiman yang kelak akan dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan Medang. Nah, Medang penerus dari kerajaan Medang di Jawa Tengah. Nah, sambil meneliti, beliau mulai membangun pusat-pusat peradaban dengan berbekal pengetahuan yang diperoleh dari kerajaan Medang. Nah, hal ini dipertengarai dengan adanya Prasasti Sukci, Prasasti Junggrang yang diketemukan di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, di prasasti itu ada angka tahun yang dalam bentuk Candra Sengkala ya, Condro Sengkolo itu tahun 851 Saka. Kalau dimasaikan tahun 929 Masehi. Nah, berarti lebih dulu prasasti Jedong. Di Jedong diketemukan tidak salah 14 prasasti. Tapi yang dibuat oleh Empu Sendok dan Erlangga itu abad-abad 9. Abad 9. Yang dibuat oleh Empu Sendok 2 itu. Jedong 1, Jedong 2. Nah, yang dimana akhirnya setelah Jedong 2 munculnya prasasti Junggrang yang menerangkan bahwa wilayah Junggrang dinyatakan sebagai daerah Sima, daerah pendidikan bebas pajak. Nah, kalau kita pelajari prasasti Junggrang itu secara secara global, secara bebas, itu rupanya yang dinyatakan daerah Sima itu tidak hanya Dusun Bulusari, tapi seluruh Gunung Penanggungan. Kenapa demikian? Karena Empu Sendok menganggap perlu membentuk satu pusat pendidikan, yakni di Gunung Penanggungan ini yang tepat. Karena waktu eksodus dari wilayah tengah Pulau Jawa ke wilayah timur Pulau Jawa yang disebut dengan Praloyo Agung, itu musnahnya semua catatan, buku-buku perpustakaan musnah, sehingga ilmu yang dibawa di dalam otak para ilmuwan waktu itu harus segera diturunkan. Nah, ini tambahan tentang keistimewaan Gunung Penanggungan yang kedua.